Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmat Danang Ruge dengan nomor sandbook A221200772. Saya dari kelas D. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Nah, tentunya kita akan bertanya-tanya, memangnya tumbuhan itu bisa bergerak? Jawabannya iya. Nah, ada 3 jenis gerakan pada tumbuhan. Yang pertama gerak tropisme, yang kedua gerak nasti, dan gerak taksis. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Gerak tropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh rangsangan, baik menjauhi maupun mendekati rangsangan. Nah, kalau misalnya tumbuhan bergerak mendekat ke arah rangsangan, itu namanya tropisme positif. Dan jika sebaliknya tumbuhan menjauhi arah rangsangan, itu namanya tropisme negatif. Nah, sekarang yuk kita kenalan sama jenis-jenis tropisme. Yang pertama ada fototropisme. Coba deh kalian amatin, tumbuhan selalu tumbuh menuju ke arah sinar matahari. Itu gara-gara gerakan fototropisme. Jadi bisa didefinisikan fototropisme itu gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Gerak yang selanjutnya adalah gerak geotropisme. Dari kata depan geo yang berarti bumi, geotropisme itu adalah gerakan bagian tumbuhan, khususnya bagian akar, yang dipengaruhi oleh arah gravitasi bumi yang selalu ke arah bawah. Nah, yang selanjutnya hidrotropisme. Dari kata depan hidro yang berarti air, hidrotropisme merupakan gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh air dalam tanah. Akar akan tumbuh ke arah daerah yang punya persediaan air yang cukup banyak, sehingga dapat digunakan untuk proses metabolisme tumbuhan. Selanjutnya ada tikmotropisme. Kata depan tikmo dalam bahasa Yunani berarti sentuhan. Jadi bisa dibilang bahwa tikmotropisme itu gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan. Nah, yang terakhir ada kemotropisme. Kemotropisme dari kata depan kemo yang dalam bahasa Yunani artinya kimia, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang kimia. Contohnya pas proses reproduksi pada tumbuhan, bakal buah mensekresikan zat kimia biar bulu serbuk sari tumbuh ke arah bakal buah, sehingga serbuk sari dapat melewati bulu serbuk sari dan masuk ke bakal buah. Nah, itu saja buat tropisme. Tanpa tunggu-tunggu lagi, yuk lanjut ke gerak nasti. Gerak selanjutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Nah, salah satu jenis gerak nasti yang pertama adalah tikmonasti. Gerak tikmonasti itu yaitu gerak tumbuhan yang terjadi karena rangsangan sentuhan. Contoh gerak tikmonasti itu pada putri malu. Putri malu daunnya akan mengecil jika disentuh atau mendapatkan rangsangan sentuhan. Nah, rangsangan sentuhannya ini arahnya itu tidak mempengaruhi rangsangan sentuhannya. Walaupun dipegang dari mana saja, daun putri malu tetap akan mengecil karena rangsangan tersebut. Selanjutnya ada niktinasti. Kata depan nikti yang berasal dari kata Yunani niktos atau malam, itu gerakan tumbuhan karena rangsangan gelap. Tumbuhan ini seolah-olah tertidur atau lagi istirahat. Contoh dari gerak ini adalah daun tanaman yang asalnya dari famili Leguminosae. Yang selanjutnya ada fotonasti. Nah, kalau di tropisme ada fototropisme, di nasti juga ada fotonasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sinar matahari. Seperti contohnya adalah bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang mekarnya itu dipengaruhi oleh sinar matahari. Selanjutnya ada termonasti. Termonasti itu berarti gerakan yang dilakukan oleh tanaman gara-gara rangsangan suhu. Seperti misalnya teman-teman melihat bunga yang mekar pada saat suhunya hangat. Nah, ini salah satu contoh dari termonasti. Gimana kawan-kawan, masih semangat?
Yuk kita pelajari jenis gerakan yang terakhir, yaitu taksis. Cuma 2 jenis kok, kawan-kawan. Tetap semangat ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerakan yang terakhir, yaitu gerak taksis. Gerak taksis yaitu gerak di mana tumbuhan pindah tempat, baik sebagian maupun seluruh bagiannya karena adanya rangsangan. Salah satu jenis gerak taksis yaitu kemotaksis. Sebelumnya sudah jelaskan tentang kemo, artinya kimia. Kemotaksis itu adalah gerak tumbuhan pindah tempat karena adanya rangsangan kimia. Misalnya sel gamet betina menghasilkan zat kimia yang merangsang sel gamet jantan untuk bergerak menuju ke sel gamet betina. Selanjutnya ada fototaksis. Jadi fototaksis ini adalah perpindahan yang terjadi karena rangsang cahaya matahari. Contohnya suatu jenis alga yang namanya Chlamydomonas yang bersel satu. Kalau misalnya ada cahaya yang punya intensitas tidak terlalu besar, alga itu akan bergerak ke arah cahaya itu. Sekian ya buat topik ini, sampai bertemu di topik berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih.